Halo semua, perkenalkan nama saya Hardianti Aisbeda, NIM 1803030099 dari Sosiologi B, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana, Kupang. Video ini adalah video ketiga dari mata kuliah saya, Perencanaan dan Kebijakan Sosial. Video ini saya buat untuk memenuhi perkuliahan saya. Kita lanjut saja ke video berikutnya. Sekilas tentang COVID-19, kerentanan lama dan baru, rentan hukum, kebijakan, dan etika dari COVID-19. Virus bernama SARS-CoV-2 atau yang menyebabkan penyakit COVID-19 telah mengubah jalannya bangsa dan dunia. Memang sulit untuk memproses semua perubahan yang cepat dan menyeluruh pada kehidupan kita. Interaksi sosial, fungsi pemerintah, dan hubungan global bahwa COVID-19 telah menyebabkan kehancuran yang telah dan sedang dihasilkan dan didistribusi kerugian yang tidak merata di dalam dan di seluruh negara, menuntun tanggapan global terhadap pengendalian pandemi dan mengutamakan kesetaraan. Karena alasan ini, pada bulan April 2020 kami telah mengkolaborasi upaya dengan penulis untuk lebih memahami dampak pandemi yang sedang terjadi di Kanada dan di seluruh dunia. Koleksi yang diedit ini adalah hasil kerjasama tersebut, lebih dari segalanya, volume dan dokumentasi. Pendekatan kami adalah yang terutama didasarkan pada hukum, karena sifat kritis hukum dalam mendefinisikan tanggung jawab, akuntabilitas hak, distribusi kekayaan, dan memang tentang kesehatan, tetapi kami telah memasukkan disiplin penting lainnya, termasuk etika, kebijakan publik, kesehatan masyarakat, dan kedokteran. Kita mulai ikhtisar dengan memberikan konteks pandemi dan fakta dan angka, atau yang termasuk apa dan yang tidak diketahui. Kami menyimpulkan dengan mengklaim bahwa pandemi COVID-19 memaksa kita untuk merenungkan secara mendalam tentang bagaimana kita sebenarnya diatur dan pada prioritas kebijakan kami untuk memastikan pandemi, kebijakan kesiapsiagaan, respon, dan pemulihan mencakup kita semua, bukan hanya beberapa atau yang paling istimewa dari kita. SARS-CoV-2 adalah virus baru. Ini adalah bagian dari keluarga coronavirus yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia. Diperkirakan memiliki berasal dari kelelawar, tetapi ditularkan ke manusia melalui kotoran lain atau spesies hewan. Selama beberapa dekade telah diakui bahwa dengan interaksi yang terus meningkat antara orang-orang dan tidak diizinkan hewan dan meningkatkannya globalisasi, virus corona baru akan dari waktu ke waktu menyebar di antara populasi manusia. Bahaya pandemi COVID-19 mengerdilkan wabah lainnya. Sayangnya, para ahli penyakit menular setuju bahwa lebih berbahaya virus flu bisa muncul di masa depan. Pada tanggal 27 Juni 2020, ada lebih dari 10 juta kasus COVID-19 yang dilaporkan di seluruh dunia. Tetapi jumlah kemungkinannya banyak lebih tinggi karena banyak kasus tanpa gejala dan ketersediaan pengujian dan infrastruktur penggunaan dan kriteria bervariasi secara signifikan di seluruh yurisdiksi dan tidak ada pendekatan standar untuk pelaporan. Pemahaman epistemologi kami tentang COVID-19 sangat terhambat karena kualitas dan ketersediaan data
Namun, data yang tersedia menunjukkan beberapa pola yang muncul. Secara global, tampaknya lebih banyak pria yang meninggal daripada wanita. 69% dari semua kematian akibat virus corona dilaporkan di seluruh Eropa berat telah laki-laki. 17 Namun di Kanada tren ini terbalik, karena sebagian besar kematian telah terjadi di rumah perawatan jangka panjang, di mana mayoritas penduduk dan pekerjanya adalah perempuan. Ada juga tanda perbedaan yang signifikan dalam tingkat kematian menurut kelompok umur, dengan orang yang lebih tua paling sekarat. Sebuah sampel besar di Italia menemukan bahwa 80% kematian adalah di antara orang-orang berusia 70-an dan lebih tua. Penghuni dan perawatan panti jompo bekerja di banyak negara berpenghasilan tinggi telah meninggal secara mengejutkan. Setidaknya di sepertiga dari kematian COVID-19 di Amerika Serikat telah berada di panti jompo. Angka menunjukkan bahwa hampir setengah dari semua orang yang telah meninggal di Eropa adalah penghuni fasilitas perawatan. Kanada memiliki proporsi tertinggi kematian dalam pengaturan perawatan jangka panjang di antara 14 negara. Dalam sebuah studi oleh The Jaringan Kebijakan Perawatan Jangka Panjang Internasional, 82% yang luar biasa. Awalnya sedikit data dikumpulkan pada sosial ekonomi, ras, dan latar belakang etnis. Setelah data mulai dikumpulkan khususnya di Inggris dan Amerika Serikat, perbedaannya yang jelas adalah pola distribusi mulai muncul. Misalnya, orang yang tinggal di lingkungan termiskin di Skotlandia lebih mungkin untuk mati daripada mereka yang lebih kaya. Tingkat kematiannya adalah 86,5% di 1/5 termiskin dari lingkungan Skotlandia dibandingkan dengan 38,2% di negara kaya. Kerugian sosial ekonomi sangat berkorelasi dengan kerentanan terhadap infeksi dan kematian akibat COVID-19. Di Kanada, Quebec memiliki tingkat kematian COVID-19 tertinggi berkapital di negara ini. Dilaporkan tempat ke-7 paling tinggi kematian di dunia, didorong oleh wabah yang sangat mematikan. Negara-negara tetangga berpenghasilan rendah, Bourgeois dari Montreal. Beberapa orang mengaitkan ini dengan provinsi liburan awal musim semi, yaitu Quebecers bepergian ke luar negeri dan kembali terinfeksi sebelum provinsi mulai mengambil tindakan tegas. Jelas, namun titik panas wabah Montreal lebih buruk di daerah, terutama di antara imigran baru yang tinggal di tempat yang penuh sesak perumahannya. Di antaranya bekerja di fasilitas perawatan jangka panjang. Ditempatkan ada agen tenaga kerja sementara. Hipotesis kerja bahwa pekerja perawat membawa penyakit kembali ke lingkungan, di mana itu menyebar dengan cepat karena kemiskinan dan kepadatan penduduk. Sejauh mana yang Montreal berbeda dari kota-kota besar lainnya di Kanada belum diketahui. Data menunjukkan bahwa di Toronto adalah lingkungan miskin. Penularan COVID-19 dan kematian di HIC meningkatkan alarm tentang bagaimana penyakit ini akan berdampak pada negara berpenghasilan rendah hingga menengah. Juga memiliki kasus yang dilaporkan jauh lebih tinggi daripada orang kaya tetangga pinggiran kota.
Dimensi sosial ekonomi dari penularan COVID-19 dan kematian di HIC meningkatkan alarm tentang bagaimana penyakit ini akan berdampak pada negara berpenghasilan rendah hingga menengah. Menjadi intervensi utama seringkali menantang jika tidak mungkin karena kemiskinan dan kependapatan penduduk. Jadi kesimpulan dari video ini adalah virus yang bernama COVID-19 atau yang sangat ganasnya yaitu SARS-CoV-2 itu adalah virus yang telah mengubah jalan kehidupannya bangsa di dunia ini. Dia sudah merubah segalanya, termasuk pendidikan, mengatur jalannya pemerintahan yang seharusnya berjalan dengan mulus, tetapi ini harus berjalan sesuai dengan protokol kesehatan karena yang menyebabkannya adalah virus yang bernama COVID-19 ini. Dalam pandemi ini kita harus senantiasa menjaga stamina tubuh, jangan terlalu bepergian yang tidak penting, selalu menggunakan masker, menyiapkan hand sanitizer, dan menjaga pola makan, pola hidup sehat agar kita bisa terhindar dari virus yang namanya COVID-19. Walaupun kita tidak bisa terhindar dari itu, setidaknya kita bisa menjaga kehidupan dan pola makan kita agar kita selalu sehat, memiliki stamina, dan tidak rentan pada virus tersebut. Hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya dan kurangnya mohon maaf. Semoga kita selalu menjaga kesehatan. Selamat beraktivitas kembali.